Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bergabung kembali teman-teman di channel Belajar Bahasa Indonesia yang menyenangkan. Pada pertemuan yang lalu, teman-teman sudah belajar tentang unsur intrinsik dari cerita inspirasi. Kali ini kita fokus ke struktur cerita inspirasi ya. Seperti struktur cerpen atau cerita pendek. Struktur teks cerita inspirasi juga sama, yaitu memiliki 4 struktur. Struktur yang pertama adalah orientasi, struktur yang kedua adalah komplikasi, struktur yang ketiga resolusi, dan struktur yang keempat adalah koda. Nah, bagaimana maksud dari keempat struktur tadi? Berikut penjelasannya. Yang pertama adalah struktur orientasi. Masih ingat kan pada materi diskusi beberapa pekan yang lalu, Ustazah menyampaikan bahwa yang namanya teks itu pasti ibaratnya sama dengan rumah kita. Jadi diawali dengan halaman depan, kemudian ruang tamu, ruang keluarga, sampai halaman belakang. Sama dengan cerita inspirasi. Cerita inspirasi dimulai dengan struktur orientasi, yaitu bagian ibaratnya rumah kita tadi adalah bagian awal. Nah, di struktur orientasi ini pada cerita inspirasi adalah bagian awal atau pengenalan dari sebuah cerita. Biasanya berisi tentang pengenalan tokoh, latar, dan tema. Jadi, tokoh-tokohnya itu tadi diceritakan di paragraf pertama. Tempatnya di mana, latar suasananya bagaimana, latar waktunya kapan, dan sebagainya. Itu dikenalkan di struktur orientasi. Struktur yang kedua adalah komplikasi. Seperti rumah kita, setelah bagian depan atau bagian halaman depan rumah kita, pasti kita akan dibawa ke ruang tamu atau ruang keluarga. Nah, di naskah cerita inspirasi ini sama, setelah orientasi, setelah dikenalkan bagian pembuka dari ceritanya, kemudian muncul permasalahan di struktur komplikasi. Struktur komplikasi ini adalah permasalahan si tokoh. Muncul masalah si tokoh tadi bagaimana, masalahnya apa, kemudian puncak masalahnya seperti apa. Nah, ini ada di bagian komplikasi. Jadi, kalau di struktur pertama tadi hanya dikenalkan siapa yang akan diceritakan, tempatnya di mana, waktunya kapan. Nah, di struktur komplikasi ini muncul masalah yang akan diceritakan. Masalahnya apa yang menjadi inti dari cerita itu? Selanjutnya adalah struktur yang ketiga, yaitu resolusi. Ingat ya, struktur pertama tadi orientasi, baru dikenalkan siapa tokohnya. Kemudian struktur yang kedua adalah struktur komplikasi, yaitu muncul masalah, masalah yang dihadapi tokoh bagaimana. Kemudian struktur yang ketiga adalah resolusi. Setelah muncul masalah, di struktur inilah merupakan bagian atau cara pemecahan masalah yang timbul di struktur komplikasi tadi. Jadi, di struktur resolusi ini, si tokoh itu tadi sudah mulai mengetahui cara pemecahan dari masalahnya. Seperti itu. Struktur yang terakhir atau struktur yang keempat adalah koda. Nah, di struktur pertama tadi pengenalan, struktur yang kedua muncul masalahnya, struktur yang ketiga adalah resolusi, yaitu penyelesaian. Nah, yang terakhir adalah struktur koda. Di struktur inilah, di bagian inilah muncul amanat, pesan, atau nasihat yang positif dari cerita tadi. Pesan yang dapat diambil dari permasalahan si tokoh tadi bagaimana? Itu ada di paragraf terakhir ini, yaitu struktur koda. Nah, bagaimana teman-teman? Paham kan keempat struktur dari cerita inspirasi tadi?
Nah, seperti biasa, setelah kalian memahami penjelasan dari cerita inspirasi, entah itu unsur intrinsiknya, dan hari ini kita belajar strukturnya, setelah itu untuk mengukur pemahaman kita, seperti biasa, kita harus latihan soal untuk mengetahui sebagaimana pemahaman kita terhadap materi yang sudah Ustazah jelaskan tadi. Nah, seperti biasa, ini ada cuplikan naskah teks cerita inspirasi. Kita baca bareng-bareng ya. Selama ini, dia telah salah memberikan hadiah dengan cara memaketkannya lewat pos. Bisa saja bukan hal yang diharapkan oleh ibunya. Bisa jadi, ibunya tidak mengharapkan hadiah dari anak lelakinya. Ibu hanya ingin kehadiran anaknya di sampingnya sebagai hadiah terindah. Nah, dari cerita ini kira-kira apa yang disampaikan? Ini kan sepertinya cerita ini sudah ada bagian awalnya, ya kan? Si ibu itu tadi masalahnya bagaimana, si ibu ini tadi siapa, anaknya siapa, sepertinya sudah ada pada bagian depan. Nah, ini gampang untuk mencari struktur dari teks tersebut. Ini kan kita tidak tahu loh, apa sih intinya kok dia langsung menceritakan bahwa si ibunya tadi tidak ingin hadiah dari anaknya, tapi ingin kehadiran anaknya sebagai hadiah terindah, ya kan? Ini langsung mula-mula seperti ini. Kita tidak tahu awalnya bagaimana. Nah, dari pertanyaan, tentukan struktur teks tersebut. A. Orientasi, B. Komplikasi, C. Resolusi, atau D. Koda. Kira-kira apa? Kita lihat ada tandanya. Memaketkannya lewat pos bisa saja bukan hal yang diharapkan oleh ibunya. Berarti kisah sebelumnya sudah terjadi. Dan yang terakhir, ibu hanya ingin kehadiran anaknya di sampingnya sebagai hadiah terindah. Di situ bisa kita lihat bahwa kalimat ini adalah ciri-ciri dari pesan atau amanat dari cuplikan cerita inspirasi ini. Jadi kalau orientasi, struktur orientasi, pilihan yang A, kayaknya nggak mungkin ya, karena tidak dijelaskan si ibu siapa, si anak juga siapa. Kalau B, struktur komplikasi, masalahnya apa kan juga tidak tahu, belum dijelaskan, iya kan? Struktur C, resolusi. Penyelesaian apa yang diharapkan kan tidak ada. Jadi, jawaban yang tepat adalah D, struktur koda. Karena di kalimat terakhir tersirat pesan dari cerita. Ibu hanya ingin kehadiran anaknya di sampingnya sebagai hal terindah. Nah, kira-kira teman-teman sudah paham nggak ya untuk menganalisis struktur cerita inspirasi dari kutipan cerita inspirasi seperti ini? Kalau belum paham nanti diulangi lagi ya penjelasannya. Biar lebih paham, kita latihan soal lagi ya untuk menentukan struktur intrinsik. Kok struktur intrinsik? Untuk menentukan struktur cerita inspirasi. Nah, ini ada naskah lagi. Nova adalah anak dari seorang petani kentang dari Dieng, Wonosobo. Kehidupan keluarga Nova tergolong sederhana. Sejak kecil, Nova dan saudara-saudaranya sering ikut membantu ayah mereka di sawah. Selain menanam kentang, Nova juga kerap membantu keluarga untuk menjual hasil panen. Ayah Nova memiliki cita-cita bahwa anaknya harus berpendidikan tinggi. Oleh karena itu, ketika SMP, Nova bersekolah di kota Wonosobo. Dari situlah Nova tahu bahwa profesi dokter adalah profesi sesuai untuknya. Nova mencari tahu bagaimana sekolah dokter dan menemukan fakta bahwa biaya untuk kuliah kedokteran sangatlah mahal. Dari kutipan cerita inspirasi ini muncul soal tentukan struktur teks cerita tersebut. Nah, ini dijelaskan, Nova adalah anak dari seorang petani kentang dari Dieng. Masih ingat? Kalau baru dijelaskan siapa tokohnya, kemudian tempatnya di mana, latar waktunya kapan, dan sebagainya, dia termasuk struktur apa, teman-teman? Oke, dari tanda ini ya. Nah, dari Dieng. Kemudian kesehariannya, Nova sering membantu ayahnya dan sebagainya. Sudah bisa disimpulkan bahwa
Kutipan cerita inspirasi ini termasuk struktur orientasi, yaitu struktur pengenalan. Karena baru dikenalkan Nova tadi siapa, anaknya siapa, orang tuanya kayak apa, terus kerjaannya kayak apa gitu kan, cita-citanya Nova bagaimana. Nah itu baru dijelaskan, baru dikenalkan, belum muncul masalah. Masalahnya apa di ceritanya Nova ini kan belum diketahui. Maka kutipan cerita ini termasuk struktur orientasi. Alhamdulillah, penjelasan tentang struktur cerita inspirasi sudah kita pahami bareng-bareng ya. Nah, supaya kalian mudah untuk menganalisisnya, silahkan perhatikan lagi, putar kembali video penjelasan Ustazah tadi supaya kalian lebih memahaminya. Kemudian, untuk mengukur kepemahaman kalian, silahkan lanjut untuk latihan soal ya. Latihan soal ada di link Google Form yang sudah Ustazah share di grup WA kalian masing-masing. Terima kasih teman-teman, selamat berproses. Sekian dari Ustazah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.